Kan itu yang jadi pertama. Dan ini kali pertama saya ngaji serius, mohon maaf. Baru pertama Mas Dara, seserius ini ya Handi Boni. Mudah-mudahan setiap kajian dengan MCY itu selalu serius. Bawaannya apa? Karena mereka ini mujahid semua ya. Kita kan nggak mungkin bahas tentang jomblo di sini. Ya, kita mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman hijrah sampai zaman Islamnya. Para ikhwan hafidin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kedatangan Ustadz dari Bandung, Ustadz Handi Boni. Mungkin untuk Ustadz Handi Boni waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan satu patah dua patah kata. Bismillah, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala bitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini bisa silaturahmi di Gedung Dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta dan barengan juga sama teman-teman dari Mas Berto Yogyakarta, masyarakat bertato. Yang tadi ada Mas Nur, Masya Allah luar biasa, gagah perkasa, Umar bin Khattab Indonesia, Insya Allah. Sebenarnya aku nggak mau tausiah ya, pengennya ditausiahi kalau di sini, karena senang ngedenger pengalaman teman-teman sebenarnya, lebih senang sharing. Tapi karena dipaksa ya harus ngomong. Ada sedikit ya kayak kenapa seseorang itu sulit berubah misalkan. Kalau sudah berubah sulit bertahan. Ternyata ada 3 pola ya kalau kita bikin satu konsep ya. Ada pola pikir, pola sikap sama pola rasa. Jadi ada 3. Seseorang itu terkadang kita tuh manusia suka fokusnya sama pola sikap. Contoh, mohon maaf, ada orang yang mabuk. Ketika orang itu mabuk, yang akan disalahkan itu sikap perbuatannya. Tapi sedikit orang yang mau memikirkan kenapa dia mabuk. Nah, orang yang mabuk itu karena pola pikirnya menganggap bahwa mabuk itu solusi bagi kehidupannya. Jadi jangan pernah membenci orangnya, karena yang salah itu pola pikirnya. Karena ada pola pikirnya ini yang kemudian kita harus gocek ya, harus kita sering sharing ya. Kenapa seseorang juga sholat? Nah, sikapkan sholatnya. Dia sholat karena dia berpikir bahwa sholat itu baik, bahwa sholat itu sesuatu yang wajib bagi dirinya. Nah, dia menganggap wajib itu karena pola pikirnya. Nah, bagi manusia ini ada yang paling penting. Pertama itu salah satunya berbicara tentang pola pikir sebelum ke pola sikap sama ke pola rasa. Tapi kita harus nanya dulu, berpikir itu apa? Nah, kira-kira apa ya Pak Gapong? Apa Papi? Berpikir ya, berpikir itu apa ya? Ini apalagi kita proses ini adalah proses berpikir. Apa coba? Ada yang mau ngobrol nggak? Berpikir itu apa? Merenung. Berpikir itu merenung. Berpikir itu apa? Singkatnya, ada yang kebayang nggak? Apa ya? Berpikir itu kan mengolah data. Sebuah proses mengolah data informasi. Berpikir ya, mengolah data informasi. Kayak tadi kita mikir, apa itu berpikir ya? Memikirkan makna apa itu berpikir, yaitu
berpikir. Karena kita akan banyak mengolah informasi untuk memunculkan istilah berpikir itu apa ya gitu. Nah, karena berpikir itu satu yang penting di dalam Islam, karena dari berpikir itu akan menentukan sikap dan menentukan rasa. Sehingga seseorang merasa cukup dengan Allah, merasa tenang bersama dengan Allah, merasa dirinya kecil di hadapan Allah, itu semua rasa itu karena dia berpikir. Maka berpikir itu jadi sesuatu yang penting bagi umat Islam. Makanya orang yang senantiasa berpikir insya Allah cerdas. Makanya ngopi ya, kayak sekarang misalkan kita ngopi, sambil ngopi ya kita ngobrol. Dan ngobrol itu proses pertukaran informasi. Masalahnya pola pikir itu ditentukan dari sejauh mana informasi yang kita punya. Contoh gini, ini kayak kuliah sebenarnya. Sesuatu pemikiran itu didapatkan dari informasi. Maka kita bisa tahu tentang sesuatu ya karena ada informasi. Contoh, apakah Mas Nur tahu Menara Eiffel itu ada di mana? Tahu mungkin, adanya di Paris, Prancis. Yakin. Pertanyaan berikutnya, udah pernah ke sana? Belum. Loh kok bisa yakin? Karena ada informasi yang didapatkan. Maka kalau kita runut informasi, tahu, sadar, mau, mampu, bertahan, berkembang. Ini jadi pola. Contoh kalau ke Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Benar ya? Nah, pertanyaannya, informasinya sampai ke kita? Sampai. Tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan gitu. Tahu. Sadar? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau sadar pasti akan memunculkan kemauan. Dari kemauan pasti akan memunculkan kemampuan untuk melaksanakan. Dari kemampuan maka akan melahirkan keistiqomahan, bertahan. Dari bertahan pasti ada perkembangan, berkembang. Informasinya berkembang, kemudian upaya kita juga keras untuk melakukannya. Nah, pertanyaannya kenapa informasinya kita tahu tapi susah dilaksanakan? Kebanyakan tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia sisinya, tahu, sadar nggak? Belum tentu. Karena kesadaranlah yang akan menjadikan kemauan itu muncul. Nah, termasuk ketika dalam sikap yang negatif. Kenapa seseorang itu susah sholat? Karena dia tidak sadar bahwa sholat itu wajib. Dia tidak sadar bahwa sholat itu penting. Kenapa seseorang itu mabuk? Bisa jadi dia menganggap bahwa mabuk itu solusi buat dirinya. Informasi yang dia dapetin bahwa mabuk itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau mabuk itu bisa melupakan beban hidup misalkan. Nah, itu kan informasi yang dia dapetin. Berarti permasalahan pertamanya ada di cara berpikir. Nah, cara berpikir yang betul ada di permasalahan mencari informasi. Maka poin yang pertama, dalam Islam itu sampai diwajibkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu menjadi wajib. Artinya mencari informasi itu jadi wajib. Tapi informasi yang seperti apa? Informasi yang mampu membuat kita dekat kepada Allah, atau informasi-informasi yang membuat kita jadi kenal sama Allah, sehingga akhirnya kita respect sama Allah. Akhirnya kita jadi mampu memberikan segalanya untuk Allah. Ketidakmampuan memberikan segala sesuatunya untuk Allah atau di jalan Allah, inilah yang menandakan lemah ilmu. Kenapa? Misalkan, mohon maaf, teman-teman Mas Berto mau ke sini, datang ke kajian karena ada informasi. Yang kedua, karena ada kesadaran. Yang ketiga, karena ada kemauan yang kuat untuk mencari informasi. Nah, hal yang inilah yang jadi mahal. Karena hidayah ini mahal. Saya cari ya, Pak Gapong, kenapa hidayah itu jadi sesuatu yang mahal? Yang di cara pandang manusia, sesuatu yang mahal itu ya yang bermerek. Contoh LV,
BMW, Mercy, iPhone itu disebutnya barang branded mahal. Tapi kenapa disebut bahwa hidayah itu mahal? Nah ini apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat kita sebenarnya hidayah ini? Ternyata hidayah ini mampu menyelamatkan kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Sedangkan iPhone belum tentu bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga akhirat. Mungkin bisa membahagiakan di dunia, tapi ada jangka waktunya. Maka ada seorang pemuda di Cina yang jual ginjalnya buat punya iPhone terbaru. Gak lama udah keluar iPhone yang baru. Jadi dia rugi kan. Ternyata ada waktunya. Tapi kalau hidayah ini mah hidayah buat menggerakkan tubuh dari rumah ke masjid, dari rumah ke tempat majelis ilmu, dari rumah di rumah baca Quran. Wah itu mahal. Bahkan Mas Nur masuk toilet pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Wah itu mahal. Maka kan sederhana. Kelemahan iman itu bisa dilihat dari ketidaksadaran seseorang dalam beribadah. Contoh, lemah banget iman saya. Sampai mau masuk toilet aja saya nggak dikasih ingat sama Allah buat masuk pakai kaki kiri, malah masuk pakai kaki kanan. Kan nggak sadar. Kok bisa ya? Saya sampai lupa gitu. Artinya sesuatu itu bisa jadi dianggap tidak penting sama kita. Bahkan yang tadi sampai ditawarin sama Nabi aja 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Susahnya minta ampun dikerjain. Sampai mohon maaf, apa jangan-jangan sama Allah nggak dikasih kesempatan itu, bahkan buat bangun pun nggak dikasih. Atau lebih keren lagi apa? Jangankan kesadaran untuk 2 rakaat sebelum subuh, Mas Nur, bahkan azan subuh aja kamu nggak akan saya kasih dengar gitu. Nauzubillah min dzalik. Kan ada yang ya sampai nggak kedengeran salat subuh, azan subuh. Nah balik lagi berarti di proses berpikirnya. Jadi ini yang mahal, bahwa hadirnya kita di majelis ilmu itu menjadi sesuatu yang mahal di hadapan Allah. Makanya Allah itu memberikan kita pengetahuan, informasi bahwa lo kamu tuh jangan cari yang lain kalau pengen bahagia. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Kita diajak untuk menjadikan berdiri, duduk, berbaringnya kita ingat sama Allah. Tapi kita pengen cari apa yang paling membahagiakan di dunia ini ya Allah. Nah Allah sampaikan di Quran surat Yunus ayat ke-58. Karena saya cari Mas Nur, apakah saya bahagia dengan banyak harta? Ternyata belum tentu. Ada orang yang banyak harta gak bahagia juga. Kita suka tahu ya, bahagia itu iman dan Islam. Tapi di ayat ini menarik. Di surat Yunus ayat 58 ini justru Allah mengapresiasi, ngasih informasi ke kita. Satu, buat kita mikir. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi katakanlah Muhammad kepada umatmu bahwa atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, atas dasar itu harusnya kamu merasa berbahagia. Para ulama tuh beberapa sepakat bahwa ayat ini dimaksudkan atas kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Karena adanya Nabi Muhammad SAW, untuk itu kamu wajib berbahagia. Kamu harus berbahagia. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Kamu harus bahagia. Informasi ini diberikan sama Allah supaya kita mikir. Bayangin hidupnya kita Mas Nur tanpa ada arahan, contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bingung kita memperjalankan Quran tanpa ada kemudian suri tauladan. Maka adanya Quran kan disebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu meragukan apa yang sudah diberikan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW berupa Quran, kalau kamu ragu, silakan kamu buat satu surah yang semisal dengan itu. Dan nggak usah dicoba, karena langsung fa'ilan tafalu fatakun relatif wakuduhan nas wal hijarah idas lil kafirin. Kamu nggak akan pernah sanggup bikin itu. Artinya Quran ini dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kasih sayang. Dan lengkap dengan contohnya, pelakunya. Dan pelakunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, atas 2 hal ini, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kamu harus bahagia. Karena dengan ini kamu akan bahagia dunia dan akhirat.
Percuma kamu kaya, kamu punya banyak harta, kamu punya barang mewah, kamu punya rumah yang mewah, atau kamu ganteng, cantik, atau kamu terkenal, atau kamu punya jabatan, atau kamu berkuasa, tapi kamu tidak memiliki kenikmatan ini. Kenikmatan mencintai Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak menjadikan Quran sebagai hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil muttaqin. Tidak menjadikan Quran sebagai pedoman. Wah, nggak akan bahagia. Semakin bahagia itu ketika kita mengetahui kedalaman Quran. Maka ketika dalam kajian atau majelis ada orang yang belajar tidak berpikir, ada orang yang berpikir tapi tidak belajar. Nah, orang yang belajar tapi dia berpikir, itu adalah orang yang mendengarkan lalu dia mengolah informasi itu. Kayak sekarang Mas Nur dengerin, sambil dengerin Mas Nur mengolah informasinya. Oh itu ya. Nah, proses mengolah informasi ini disebut berpikir. Pernah nggak kita ngalamin datang ke kajian, dengerin kajian, pulang nggak dapat apa-apa juga? Salah satunya kita nggak berpikir, nggak mengolah gitu, informasi yang kita dapetin. Yang kedua, ada orang yang berpikir tapi tidak belajar. Oh, ini bisa jadi sesat karena pemikirannya tidak ada yang mengarahkan. Makanya kata mohon maaf saya mengutip ini ya, kalimat dari Voltaire. Kata Voltaire ini, semakin saya banyak membaca, semakin banyak saya berpikir. Tapi semakin banyak saya belajar, semakin banyak saya menyadari bahwa saya itu nggak tahu apa-apa. Kata Voltaire. Ini indahnya di Quran ini luar biasa. Semakin kita memperdalami Quran, semakin kita tahu ilmu tentang Quran, semakin kita kenal dan dekat dengan Allah, semakin kita tidak membutuhkan apa-apa kecuali Allah. Ini kalimat pernyataan yang sulit untuk dijalankan. Nyatanya dalam kehidupan ini kita masih butuh uang untuk isi token listrik gitu ya. Wah, saya butuh Allah. Wah, saya nggak butuh token listrik, saya butuh Allah. Tapi kalau listrik mati tetap kita butuh harta. Tapi yang dimaksudnya bahwa rizki untuk mengisi token listrik itu pun datangnya dari Allah. Nah, kesadaran ini yang penting dari proses berpikir. Maka berpikir ini jadi poin yang penting, pola pikir. Loh, Andi Boni nggak bahas pola sikap dan pola rasa, kenapa? Karena benar pola pikirnya akan memperbaiki pola sikap dan pola rasanya. Kan manusia umum itu, mohon maaf, kebanyakan menuhankan rasa, ya, membesarkan rasanya gitu Mas, daripada merasakan kebesaran Allah ya. Jadi lebih sering membesarkan rasanya. Saya kecewa, saya disakitin, saya dikhianatin, saya dibully, saya dihina, saya difitnah, ya, rasanya yang dibesarkan. Loh, tapi kalau kita membesarkan rasa, wah itu nggak akan ada ujungnya. Tapi kalau kita merasakan kebesarannya, kata tabi'in, bahkan sesuatu yang menyakitkan pun akan membahagiakan. Bahkan sesuatu yang menyedihkan pun akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena cara pandang berpikirnya sudah memakai cara pandang berpikir nikmat Allah. Karena yang sudah dipakainya, bahagianya sudah bahagia bersama Allah. Maka kalau kita lihat tadi konsepnya, Mas Iqbal tadi baca di sholat berjamaah Isya ini dengan bahasa Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Surat Al-Baqarah tadi. Ini konsep orang yang berpikir. Karena orang yang berpikir itu akan menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Dan setiap dari kita dan apa yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Pada hakikatnya fitrah manusia ketika ditinggali oleh seseorang yang kita sayang sedih. Ya nggak sih Mas? Kita tinggalin sama mohon maaf, istri kita meninggal, anak kita meninggal, pasti kita sedih, ya, nangis. Ya, fitrah sebagai manusia. Tapi kenapa kita bisa menerima dan sabar terhadap itu? Karena kita berpikir dan pikiran kita menyadari bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Jadi lebih tenang nggak kayaknya? Lebih tenang sebenarnya. Loh, tukang parkir itu kan nggak pernah stres.
motornya diambil sama yang punyanya. Kenapa tukang parkir tidak stres? Karena tukang parkir tidak pernah merasa motor itu milik. Begitu juga manusia. Loh, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu belum tentu jadi milik kita. Dan semuanya adalah milik Allah. Bahkan waktu yang kita miliki, bahkan harta yang kita miliki. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita akhirnya berusaha untuk menyadari bahwa sebenarnya kita hanya mencari kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan ketika kita menjadikan Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, Al-Quran sebagai petunjuk, dan saudara sesama Muslim itu sebagai sahabat perjuangan terbaik. Sehingga kemudian yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Kita akan merasa bahagia ketika sampai di titik itu. Namun titik ini akan terus kita diuji dan dihadapkan dengan sesuatu. Ada kalanya Handi Boni menjadi ujian buat Mas Nur. Tapi suatu saat Mas Nur akan menjadi ujian buat Handi Boni. Kebersamaannya Handi Boni dengan Mas Nur artinya adalah proses saling sabar terhadap kekurangannya masing-masing, tanpa kemudian saling menjatuhkan atau menjauhi. Karena tadi, saya udah meyakini Handi Boni begini pun atas pemberiannya dari Allah, dan saya harus bersabar dengan kekurangan. Kebayang kalau pemikiran seperti itu yang dasar saja tidak ada, maka akan semakin banyak orang yang tidak sabar dengan pasangannya. Ada orang tua yang tidak sabar dengan anaknya, dan sebaliknya ada anak yang tidak sabar dengan orang tuanya, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin yang pertama, mudah-mudahan bisa kita pelajari, bahwa kita tidak boleh berhenti berpikir, memikirkan segala sesuatu. Wa yatafakkaruna Allah fi khalqis samawati wal ardh. Bagaimana penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah menghadirkan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Sehingga doa yang keluarnya di surat Ali Imran itu indah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi sungguh tidak ada yang sia-sia apa yang Allah hadirkan. Bahkan seorang pencaci pun menjadi suatu pembelajaran penting buat kita, dan kita akan bersyukur ketika kita dihadapkan dengan para pencaci. Bahkan pembenci pun menjadi bersyukur kita ada pembenci, karena dengan adanya pembenci maka menjadikan kita harus menjadi pencinta, pemberi kasih dan sayang. Maka ulama itu mengatakan, indahnya Islam itu berhiaskan iman, indahnya iman itu berhiaskan ilmu, indahnya ilmu itu berhiaskan amal, dan indahnya amal itu berhiaskan kasih dan sayang. Maka puncak dari segala sesuatu sebenarnya balik lagi kepada bagaimana kita mengasihi dan menyayangi sesuatu. Menyayangi karena Allah, mengasihi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Jadi ini yang kemudian mudah-mudahan bisa senantiasa kita dapatkan dan pikirkan, dan mudah-mudahan kita pun bisa menempatkan akhirnya, saya membenci ini karena siapa, saya menyukai ini karena siapa. Karena saya tidak mau lepas dari sesuatu yang bernama standar hidup Allah dan Rasul. Kan itu yang jadi betul. Dan ini kali pertama saya ngaji serius, mohon maaf. Baru pertama Mas Dara, seserius ini ya Handi Boni. Mudah-mudahan setiap kajian dengan MCY itu selalu serius. Bawaannya apa? Karena mereka ini mujahid semua ya. Kita kan nggak mungkin bahas tentang jomblo di sini. Ya, tidak mungkin. Jadi inilah saya kira ya Mas. Saya nggak menyalahkan orang yang banyak majelis ilmu ya. Bagus lah, majelis ilmu kan bagus. Pertukar majelis pemberi informasi. Tapi yang kemudian kita harus pikirkan adalah kita sebagai penerima informasi wajib untuk mengolah informasi. Karena harus memikirkan sesuatu. Kenapa ada lampu yang nyala? Maka orang industrialis itu konsep ketuhanannya biasanya berubah. Karena buat menyalakan lampu dia tinggal neken saklar nyala lampu. Sedangkan zaman dulu di negeri agraris itu nggak begitu. Orang pengen makan itu harus nanam padi. Padi itu kalau ditanam nggak langsung tumbuh. Dia mengandalkan alam. Maka ada yang disebut dengan nanti sang hyang, sang dewi gitu ya, dan segala macam. Ada kebutuhan terhadap sesuatu yang
dia sebut sebagai Tuhan. Nah, kebutuhan kepada Tuhannya memang tinggi kalau orang agraris. Nah, kita Indonesia itu ada di negeri agraris. Sehingga sebenarnya kebutuhan kita terhadap Tuhan itu pasti tinggi. Dan memang sejatinya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa berpikir untuk bisa merubah sikap, sehingga kita bisa merasakan ini jadi sebuah kesempurnaan. Pola pikir, pola sikap, pola rasa. Kalau di bahasa Inggriskannya jadi gini, awal mulanya head dulu, mikir dulu gitu. Sebelum melakukan sesuatu, mikir. Karena ini kuncinya, kamu pikir dulu, head. Hak berikutnya kan, hak yang pertama head, hak yang kedua hand, tindakan, sikap. Maka apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita perbuat. Dan penyesalan itu selalu di akhir. Maka setelah head, hand, maka keluar heart. Bagaimana kamu merasakan itu? Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika didatangi pemuda, wahai Muhammad, izinkan saya berzina. Nabi itu ngajak mikir dan ngajak merasakan. Bagaimana kalau wanita yang dizinahi olehmu itu, dia adalah adik kandungmu. Adik kandungmu dizinahi sama orang itu gimana kamu? Kakak kamu dizinahi sama orang gimana? Kalau ibu kamu dizinahi sama orang gimana? Buat cara Nabi ngajak orang ini mikir, sampai akhirnya dia menghindari itu. Jadi diajak mikir. Ketika lurus pola pikirnya, akhirnya tindakannya jadi nggak jadi. Karena dia diajak merasakan. Head, hand, heart. Sama orang yang mabuk. Orang yang mabuk sama Mas Nur dikasih dalil. Ya, dikasih dalil pasti mungkin kabur. Tugas kita kan bukan menjat sikapnya, tapi mengajak berpikir tentang sikapnya. Loh, kamu tuh kenapa mabuk? Karena mabuknya dia mungkin ada informasi yang salah. Tapi ketika kita kasih solusi, loh kamu daripada mabuk, mending uang kamu itu kasih ke yatim piatu. Misalnya, wah saya senangnya begini ya, kalau orang masih lagi seneng ya nggak apa-apa. Ya biar dia tahu efek akibatnya. Tapi tugas kita itu menghadirkan informasi dan merubah pola pikir dia, supaya dia akhirnya berpikir bahwa ini tuh tidak manfaat buat saya dan merugikan saya. Contoh, orang butuh duit banget, kerja nggak bisa, nyuri takut. Akhirnya yang dia lakuin misalkan putar slot. Dia menganggap ini solusi dari kehidupannya. Kenapa dia bisa putar slot dan judi? Karena dia tidak bisa berpikir bahwa ada solusi yang lain yang Allah sudah hadiahkan. Tapi dia memilih shortcut. Nah, pola pikir yang bermasalah ini kan harus diajak diskusi. Kan kalau pakai ayat gini Mas Nur. Mas Nur banyak hutang, kata Handi Boni gini. Loh Mas Nur kalau banyak hutang, wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mas Nur tuh cukup takwa sama Allah. Jalani perintah Allah. Nanti Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahannya Mas Nur. Dan Allah kasih hidayah. Apa yang bisa dikerjakan sama Mas Nur? Atau bisa jadi Allah akan memberikan seseorang hidayah untuk mempekerjakan Mas Nur, untuk menyelesaikan masalah ekonominya Mas Nur. Misalkan, kan kadang Mas Nur mikirnya pengen shortcut misalkan. Panjang, males aku sholat juga. Akhirnya solusinya salah satunya ya shortcut, gue judi aja. Nah ini fenomena yang banyak terjadi di sahabat-sahabat kami juga di lapangan. Ketika dia sulit berpikir, kenapa? Karena minimnya orang yang memberikan informasi, Mas Gapong. Sehingga kebayang Handi Boni itu ketika di mimbar sangat akan membutuhkan Mas Gapong di lapangan, sangat akan membutuhkan Mas Nur di lapangan, dan teman-teman yang sudah hijrah di lapangan. Kenapa? Supaya bisa menjadi teman diskusi orang-orang yang salah pola pikirnya. Karena mereka khawatir atau ketakutan ketika ngobrol langsung sama Handi Boni misalnya. Tapi kalau ngobrol sama Mas Nur yang dulu pengalaman yang Insya Allah luar biasa, mereka pasti akan lebih terbuka dan pasti mereka akan bertanya, loh kok Mas Nur itu bisa sampai berhenti ini loh, sampai bisa begini loh, sampai bisa begini loh kenapa? Nanti kan Mas Nur cerita. Nah
berhentinya orang-orang hijrah untuk bercerita dan mengajak berpikir sama saja dengan membiarkan kezoliman terjadi meluas. Karena ada orang-orang yang zolim, orang-orang yang senang maksiat, yang gak berhenti memberikan informasi yang buruk supaya orang maksiat. Coba bayangin, maksiat tuh gak dipromosiin aja laku, apalagi ada yang mempromosikan. Tapi ketaatan terus dipromosiin tetap gak laku dan gak asik dilihat. Nah ini tugas kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mohon maaf ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi kebermanfaatan buat kita semua. Mohon maaf kalau ada satu kesalahan, dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya kira mudah-mudahan ini menjadi satu insight, masukan buat kita supaya kita sama-sama memperbaharui keimanan, meningkatkan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.